Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa. Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat datang di kelas 9 SMP Budi Utomo Surakarta tahun ajaran 2021-2022. Berjumpa lagi dengan Ustazah Aulia sebagai guru mata pelajaran bahasa Jawa, dan nantinya untuk kedepannya pelajaran bahasa Jawa seperti yang kemarin-kemarin itu Ustazah akan menggunakan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia karena masih banyak dari kalian-kalian yang belum mengerti bahasa Jawa. Jadi kita sedikit demi sedikit belajar bahasa Jawa lagi. Langsung saja untuk pertemuan kali ini Ustazah nanti akan menyampaikan tentang kontrak belajar dan materi apa saja yang ada di semester 1 kelas 9. Kemudian Ustazah akan menyinggung sedikit tentang materi pertama yang akan Ustazah sampaikan di pertemuan selanjutnya. Langsung saja, kontrak belajar daring bahasa Jawa. Yang pertama, saat pembelajaran berlangsung, siswa diwajibkan untuk memakai seragam lengkap, sopan, dan rapi dengan suasana yang kondusif pada saat KBM berlangsung. Dan insya Allah untuk pelajaran bahasa Jawa itu setiap hari Senin pukul 10 sampai 11.30. Dikarenakan kita belajarnya masih daring, jadi tidak perlu menggunakan seragam lengkap, tetapi harus menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Walaupun di sini Ustazah tidak mengetahui kalian memakai baju apa, tetapi Ustazah minta amal solehnya, kalian tetap harus menggunakan baju yang sopan dan rapi, tidak boleh memakai kaos. Selanjutnya, yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan materi yang disampaikan secara disiplin, mandiri, dan jujur, serta dalam pengawasan orang tua atau keluarga. Tujuannya dalam pengawasan orang tua atau keluarga di sini, supaya nanti kalian dalam pembelajaran tidak membuka atau malah bermain game. Jadi kalian bilang ke orang tua kalian ingin belajar atau sekolah, tetapi kalian malah membuka channel YouTube yang lain, bukan channel SMP Budi Utomo. Dan malah juga bisa disambi dengan main game. Itu tidak baik. Yang ketiga, selama pembelajaran secara daring di dalam grup, maksudnya aplikasi online, siswa sangat dianjurkan untuk bertutur kata yang baik dan sopan kepada teman maupun ustadz atau ustazahnya. Nah, di sini masih banyak dari kalian kalau WA ustadz atau ustazahnya langsung menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, itu namanya tidak sopan. Jadi, dibiasakan kalian jika ingin WA ke ustadz ustazahnya harus menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Itu adalah tata krama dalam menggunakan aplikasi online untuk WA ke ustadz atau ustazahnya. Jadi untuk kesalahan-kesalahan kalian di kelas 8, amal solehnya diperbaiki lagi di kelas 9 ini. Jadi yang waktu kelas 8 masih WA belum sopan atau bertutur kata belum baik, jadi untuk kelas 9 ini diperbaiki lagi. Paham nggih? Sekali lagi Ustazah tekankan, jika kalian WA ke Ustadz atau Ustazahnya menyebutkan nama dan kelas terlebih dahulu. Yang keempat, siswa harus mengumpulkan setiap tugas dengan tepat waktu atau sesuai kesepakatan yang ada. Nah, ini penting sekali. Untuk tugas, kalian harus mengumpulkan tepat waktu. Itu dikarenakan supaya tugas-tugas kalian itu tidak menumpuk dan disinyalir masih banyak waktu kalian kelas 8 itu masih banyak yang belum mengumpulkan tugas-tugas. Itu adalah kewajiban kalian, jadi kewajiban itu harus dikerjakan. Jadi untuk kedepannya lagi, jika nanti kalian merasa masih ragu-ragu dalam tugas, bisa WA ke ustadz atau ustazahnya yang bersangkutan menanyakan apakah kamu atau kalian masih mempunyai tanggungan tugas, itu malah lebih baik. Jadi kalian
aktif dalam pembelajaran. Nah, seperti yang poin kelima ini, siswa harus aktif di dalam proses kegiatan belajar mengajar KBM. Untuk aktif atau tidaknya itu dilihat dari presensi kalian. Jadi nanti kalau setiap ada video pembelajaran, kalian buka di kolom deskripsi, kemudian diklik link untuk presensi. Tetapi kalau nanti ada Google Form, kalian juga harus presensi di Google Form. Itu menandakan kalian aktif atau tidaknya dalam KBM. Jadi jangan sampai nanti kalian tidak absensi, terus nanti di presensi kalian itu tertulis alfa. Itu jangan sampai terjadi lagi. Untuk kontrak belajar sudah Ustazah sampaikan, kemudian Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 9 selama 1 semester ini. Yang pertama, memahami teks cerita Ramayana Anomanduta. Yang kedua, menelaah diulang serat Wulangreh Pupuh Danang Gulo. Yang ketiga, menulis teks sandiwara atau naskah drama. Yang keempat, menulis teks deskripsi tentang upacara adat. Dan yang kelima, mengaksarakan syair tembang Mocopat Danang Gulo, karangan sendiri dengan huruf Latin Jawa. Nah, kelima poin di sini, dikarenakan kita masih dalam suasana pandemi, jadi dari dinas lebih meringkas lagi materinya, yaitu materi esensial atau kompetensi dasar materi pembelajaran bahasa Jawa tahun pelajaran 2021-2022 menjadi 3 poin. Yang pertama, nanti di semester 1 kita akan mempelajari tentang cerita Ramayana Anomanduta, kemudian upacara adat Jawa, dan aksara Jawa. Jadi, dari kelima materi tersebut diringkas menjadi 3 materi. Ini juga dapat dilihat di semester 2, nanti kita akan mempelajari tentang geguritan dan pidato. Jadi, untuk kontrak belajar dan materi selama kelas 9 sudah Ustazah sampaikan. Kemudian Ustazah akan menyampaikan tentang KKM Bahasa Jawa itu masih 72, jadi diusahakan, dimaksimalkan dalam mengerjakan tugas ulangan harian maupun ujian nilainya harus di atas 72. Untuk kriteria penilaian yaitu diambil dari penilaian harian meliputi tugas dan ulangan harian. Yang kedua, penilaian tengah semester PTS. Dan yang ketiga, penilaian akhir semester atau PAS. Di sini untuk nilai PTS itu adalah nilai murni. Jadi kalau nanti nilai kalian 30, di rapot juga akan tertulis nilai kalian 30. Tetapi perbedaannya dengan PAS, kalau PAS itu nilai kumulatif dari nilai tugas, ulangan harian, dan PTS serta PAS. Jadi kemungkinan nilai kalian bagus itu karena dibantu oleh nilai tugas dan nilai ulangan. Tetapi kalau nilai PTS itu adalah nilai murni. Untuk buku panduan atau buku pegangannya kita masih menggunakan penerbit dari Erlangga. Jadi yang belum mempunyai buku segera mencari bukunya atau menghubungi pihak perpustakaan SMP. Oke. Untuk kontrak belajar dan materi sudah Ustazah sampaikan. Kemudian Ustazah akan menyinggung sedikit tentang materi pertama yang akan Ustazah berikan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang teks cerita Ramayana Anomanduta. Kalian mempelajari atau mencari dulu tentang sejarah kitab Ramayana, tokoh-tokohnya, dan cerita Ramayana Anoman, serta jenis wayang. Jadi nanti supaya mudah atau supaya kita connect dalam mempelajari materi teks cerita Ramayana di pertemuan selanjutnya, kalian juga harus belajar terlebih dahulu tentang teks cerita Ramayana. Tetapi nanti lebih detailnya akan Ustazah sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Atas
perhatiannya Ustazah syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.